Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan intervensi gitu ya. Oke, eee, langsung aja saya mulai ya. Kalau kita kemarin sudah ngomongin masalah, analisis kebutuhan gitu ya, kita mau neliti apa sih, kita mau, ngonstruknya gimana sih gitu ya. Hari ini kita akan ngomongin teknis perencanaannya. Jadi kita mau ngapain sebenarnya, bagaimana kita mendevelop hal itu, bagaimana kita menyusun bahan-bahan yang sudah ada gitu ya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, untuk pembahasannya yang pertama adalah review sumber informasi gitu ya. Jadi ya kita nyari data-data dulu sebenarnya. Ini juga berlaku buat teman-teman, memang sumber informasi tidak semata-mata dari temuan lapangan ya. Jadi memang ada beberapa cara juga untuk mencari informasi itu dari sudut pandang teoretikal gitu ya, itu yang terutama. Terus kemudian penyesuaian dengan intervensi yang sudah ada gitu ya. Tentunya kalian pada beberapa kesempatan akan menggunakan intervensi yang disusun oleh orang lain gitu ya, untuk memudahkan teman-teman. Tapi, kan ya pastinya akan ada yang berbeda, pasti itu. Nah, bagaimana kita memaksimalkan hasil gitu ya, dengan perubahan yang sangat minim, tapi hasil yang sama efektif. Itu yang jadi tantangan kita. Dan yang terakhir adalah pengembangan logic model. Jadi logic model ini adalah apa ya, kayak roadmap deh aku ngomong gitu ya, roadmap dari proses intervensi yang kita rencanakan. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya gitu ya, ini yang perlu kita tekankan terlebih dahulu gitu ya, yaitu adalah mencari tujuan, mulai dari tujuan yang lebih luas. Maksudnya tujuan yang lebih luas gimana? Nah, eee, ada permasalahan umum yang dihadapi oleh semua pihak gitu ya, tapi kita juga harus spesifik di daerah mana gitu ya. Kemarin kan kita bahas, tema-tema sorry bukan tema, judul penelitian itu, judul intervensi itu sangat spesifik di kelompok mana gitu ya. Tapi kan teman-teman juga tahu bahwa itu adalah permasalahannya ya mungkin hampir ada di semua tempat gitu ya. Seperti kemarin kan, beberapa kasus itu saya rasa masih terlalu luas gitu loh. Masih terlalu tidak jelas nanti targetnya mau kemana, landasan nyari fokus skupnya kemana itu jadi kurang kurang jelas teman-teman gitu ya. Jadi memang harus perlu apa ya, eee, skup yang menaungi gitu loh. Tidak bisa kita hanya mengintervensi kasus yang sangat spesifik spesifik di satu wilayah gitu ya. Sekalipun kita katakanlah intervensi ke, kelompok suku yang ini, di tengah hutan gitu ya, atau yang mengisolasi diri. Ya kalau kita ngomong yang kita ketahui Baduy, ya memang Baduy ada. Apakah hanya Baduy? Pertanyaannya, itu jadi beda lagi. Di Kalimantan masih ada Dayak yang nomaden, seingat saya sih masih ada. Terus kemudian suku anak dalam di Jambi. Kalau kita mau intervensi juga, nah ini kan sebenarnya ya bisa juga sih gitu loh. Tapi nyatanya ya ini, intervensi apa, katakanlah, edukasi kesehatan gitu ya, atau kita ngomongin masalah, eee, apa, pentingnya pendidikan gitu kan. Tapi ini, di semua suku ya hampir masalahnya kan hampir mirip gitu loh, kalau mereka yang mengasingkan diri pasti hampir mirip. Nah, setelah kita udah tahu skupnya udah lebih luas, maka penerapan harus spesifik ke kelompok atau komunitas tertentu. Ini yang kemarin, eee, harus betul-betul kita pahami bahwa ya kalau kita ngomongin masalah, penerapannya harus spesifik ke kelompok juga harus sangat, detail gitu ya. Nah, review sumber informasi yang saya inginkan adalah atau yang saya maksudkan adalah lebih ke arah kajian teoretikal gitu ya. Dasar teori menjadi penting untuk mencari tahu akar permasalahan. Teman-teman bisa ngelihat masalahnya, tapi kalau nggak tahu teorinya susah juga gitu ya. Teman-teman bisa menyadari bahwa ini tidak menyenangkan, ini tidak banyak orang yang nggak suka gitu ya, atau dianggap sebagai sebuah masalah, tapi teman-teman nggak tahu ini tentang apa gitu ya. Nah, makanya kita perlu mencari akar permasalahan itu dari teori dulu, gitu.
Terminologi meta-analisis atau annual review merupakan sumber yang tepat untuk memulai hal ini. Jadi, mungkin saya tunjukkan saja deh, gitu ya, bagaimana cara mencari meta-analisis atau annual review, gitu ya. Nah, pasti masuk ke ini ya, ke Google Scholar dulu gitu ya. Google Scholar. Terus kemudian nah di sini mari nih kita nyari gitu ya, apa katakanlah meta-analisis. Meta-analisis of apa? Misalkan ini late adolescent misalnya, atau late adulthood. Nah ini masih kurang nih gitu ya. Adolescence. Nah ini nih, teman-teman selalu akan melihat apa ya? Kalau kita sebenarnya gini teman-teman, meta-analisis adalah kumpulan dari data-data penelitian terus kemudian dianalisis lagi. Teknik apanya? Instrumennya, hasilnya dihitung lagi, dihitung ulang gitu ya. Ini parent child across adolescence, meta-analysis, adolescence, 3-level meta-analysis, parenting and self-control, identity status change during adolescence of and young adulthood gitu ya. Misalnya apa? Apalagi misalkan parenting misalkan, meta-analysis parenting. Pasti banyak nih gitu ya. Tahun 2009 ada, 90 ada. Between parenting and delinquency. Kenakalan remaja kalau nggak salah delinquency ini. Nah, sebenarnya the association with parenting and childhood depression misalkan. Ya udah kita download aja udah. Nah, udah simpan. Nah, contoh di sini gitu ya. Nah, teman-teman langsung tahu gitu ya. Mungkin dari sini teman-teman bisa paham apa namanya? Kemungkinan aspek-aspek yang berkontribusi atau yang turut serta, turut andil dalam hasil penelitian ini gitu ya. Nah, kita langsung aja ke halaman 996. Teman-teman langsung bisa merujuk ke hasilnya aja gitu ya. Memang meta-analisis cukup sulit untuk dilakukan teman-teman. Jadi kamu menggabungkan ya katakanlah 10, 100, 200, kamu nyari tema yang sama, kamu kumpulin, kamu analisis lagi gitu ya. Itu mainnya meta-analisis gitu loh. Ini hasilnya sudah ada, langsung kita bisa pahami gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin masalah annual review. Nah, annual review itu memang ada websitenya sendiri teman-teman. Bisa ke annual review. Ini ada annualreviews.org. Nah, misalkan apa? Parenting. Langsung muncul. Ya, mau kita di sini publikasinya di bidang apa? Kita mau spesifikan lagi gitu ya. Ini ekonomi. Nah, ini nih, the impact of new family forms of parenting and child development. Misalkan apa? Solution and parent relationship. Oke, mau ngambil ini silakan download PDF. Dan kalau nggak bisa ya teman-teman tahu sendirilah gitu ya. Langsung dari sini bisa gitu ya. 10 dan ke belakang ini pasti DOI, masukkan DOI ke sini, enter. Nah,
Ini teman-teman bisa lihat apa ya? Kalau kita ngomongnya itu state of the art. Jadi kita tahu plusnya apa, yang mempengaruhi secara positif apa, yang mempengaruhi secara negatif apa, terus kemudian perkembangannya seperti apa, kita jadi tahu teman-teman. Nah, misalkan conflict and negative interaction, positive interaction, conflict resolution, family system view. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita ngomongin masalah, misalkan katakanlah kenakalan remaja atau misalkan kamu pengen bahas terkait parenting gitu ya, teman-teman bisa lihat dari annual review. Daripada baca buku sebenarnya lebih enak baca annual review. Kamu langsung bisa dapat alurnya kayak seperti apa. Nah, oke, balik lagi. Ya, jadi memang bisa mulai annual review atau meta-analisis untuk menjadikan sumber referensi pertama gitu ya, untuk mencari tahu masalah dan aspek-aspek yang berkaitan dengan hal itu. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung atau data sekunder bisa didapatkan, gitu ya. Misalkan BPS, kalau kamu mau nyari tentang kependudukan. Terus kemudian Kemenkes, kalau kamu terkait masalah kesehatan. Ataupun instansi-instansi lain yang berkaitan. Tuh, misalkan pemilih pemula, ya cari aja di KPU, misalkan. Kemungkinan pasti ada sih, gitu ya. Apabila membutuhkan multi intervensi, coba lakuin aja. Jadi misalkan, oke, kamu merencanakan sebuah program yang mungkin gitu ya, yang mungkin tidak mendapat dukungan, gitu loh. Jadi mengurangi perkawinan anak atau mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan itu dengan sosialisasi. Tapi hal itu cukup tabu misalkan di masyarakat tersebut. Ya udah, jangan sosialisasi, berarti peningkatan aktivitas fisik katakanlah, untuk rutin berolahraga, itu memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa hasilnya cukup signifikan mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan karena ya udah terlalu capek gitu ya. Nah, hal itu bisa dilakukan. Nah, hasilnya bisa menyelubungi lah intinya. Gunakan perhitungan kuantitatif untuk menguji efektivitas metode kalian. Jadi jangan sampai kalian ngomong efektif tapi kualitatif gitu ya. Itu lucu banget dan itu pernah ada gitu ya. Nah, intervensi yang jelas gitu ya mampu menjawab beberapa hal. Siapa yang terlibat, seberapa besar perubahan yang ingin dicapai, apa tujuan yang ingin dicapai, butuh waktu berapa lama. Ini kita juga perlu ini ya, bahwa target kegiatan, target pelaksanaan itu juga butuh kapan akan selesai, gitu ya. Gunakan panduan SMART gitu ya dalam penulisan target intervensi. SMART-nya ini S-nya specific, target population, measurable, attainable, realistic or relevant gitu ya, sama ada time bound atau waktu yang ditargetkan. Nah, contoh penulisannya seperti ini. Dalam waktu 6 bulan gitu ya, atau misalkan akhir 2021 gitu ya, penduduk Kecamatan Ngantang di Malang akan direlokasi ke tempat yang lebih aman karena intensitas longsor yang meningkat 40% tiap tahunnya. Ya. Nah, ini longsor kalau 40% dasarnya dari mana? Misalkan, memang informasi seperti ini tidak terlalu jelas teman-teman. Lebih enak misalkan dari 16 kali per tahun menjadi 20 kali per tahun. Nah, itu jelas. Ya, 40%-nya jelas. 40, kalau 40% aja biasanya ya masih bertanya-tanya, ini berapa banyak sih 40%-nya gitu ya. Misalkan 4 jadi 5 gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita katakan mungkin secara kebencanaan belum terlalu kuat, katakanlah seperti itu. Oke, merah itu adalah time frame gitu ya, atau T-nya. Hijau target populasi gitu ya. Terus ungu tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang jingga atau orange ini ya, longsor yang meningkat 40% adalah dasar tindakan dari perhitungan. Nah, ini kan ada hitungannya nih 40% gitu ya. Nah, Pak kurang satu, R-nya mana? Ya, reasonable atau enggak dilakukan? Ada tempat enggak untuk dipindah? Ya, reasonable-nya lebih ke arah masuk akal atau enggak. Nah, teman-teman tadi sudah sempat singgung gitu ya terkait bahwa ya kemungkinan besar teman-teman akan menggunakan intervensi yang disusun oleh orang lain gitu ya, atau intervensi yang sudah ada, yang sudah eksis gitu ya. Nah,
bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu ya. Sama seperti halnya proses translasi sebuah instrumen gitu ya, yang tidak boleh terlalu ada perubahan gitu ya. Hal ini juga sama. Memang ada beberapa permasalahan juga dan ya kita bisa coba tangani. Ini akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait apa? Fokusnya adalah berusaha mempertahankan tingkat originality dari sebuah metode intervensi. Permasalahan yang mungkin muncul biasanya waktu yang tidak sama gitu ya. Satunya bisa menyelesaikan atau bisa diprogram dalam jangka waktu, misalkan program ini 10 minggu gitu ya. Tapi ada juga yang hanya 2 jam atau hanya setengah jam per minggunya. Nah, kalau yang sebelumnya misalnya 10 minggu, tapi katakanlah 7-8 jam, itu berbeda pastinya. Nah, pertanyaannya adalah akhirnya apakah ada beberapa hal yang bisa diefisiensikan? Jadi ngatur waktu atau durasi itu juga ternyata masalah utama kalau kita ngomongin masalah intervensi. Terus kemudian cross cultural, ya. Ada beberapa konteks yang mungkin di budaya A bisa, di budaya B enggak gitu ya. Jadi sangat perlu penyesuaian, misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, atau ke bahasa Madura buat orang yang tidak bisa bahasa Indonesia gitu ya. Apakah ada? Ada. Ya, jangan khawatir, pasti ada. Terus kemudian kita juga perlu memperhatikan bahwa perbedaan kemampuan sumber daya yang ada, ya, atau apa yang kita miliki, peralatan yang mungkin dibutuhkan, kita mungkin bisa jadi dalam konteks tertentu kita nggak bisa dapat itu, gitu ya. Nah, ini jadi tantangan tersendiri juga, gitu ya, ketika kita mengimplementasikan intervensi yang disusun oleh orang lain. Nah, memang ada beberapa upaya gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya kita bahas. Yang pertama gitu ya adalah kalau bisa memang ya tanpa perubahan intervensi, ya tanpa perubahan pada intervensinya. Terus kemudian ya ada proses adaptasi, kita melibatkan orang dari budaya setempat, kira-kira mana term yang masih bisa dilakukan dan mana yang enggak gitu ya. Terus kemudian melibatkan staf pelaksana yang mampu menerjemahkan maksud keinginan kita dengan kondisi lapangan. Terus yang terakhir, meminta pendapat ahli atau orang yang melakukan intervensi pertama kali. Jadi kita diskusi sama dia, kira-kira ada hal yang bisa dihapus nggak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan ngomongin terkait dengan logic model gitu ya. Logic model sendiri adalah pemetaan alasan intervensi secara grafis. Keuntungan kita bisa melihat gambaran gitu ya, atau ya karena grafis kita gambarannya lebih jelas gitu ya, mengenai tujuan, kepentingan, seberapa mendesak, langkah-langkah yang harus dilakukan, dan hasil yang diinginkan. Gitu ya. Dari sini juga kita bisa lihat gitu ya, adanya gap dari perencanaan intervensi yang kita lakukan. Gitu ya. Entah gap kekurangan dari intervensi kita ataupun gap yang ingin kita tutupi gitu ya, atau tujuan kita tadi sebenarnya. Mempertahankan tujuan intervensi karena ya kita bisa memaintain tujuan intervensi, menyusun rencana evaluasi gitu ya, menciptakan pemahaman umum karena bahasanya sederhana, karena gambar ya, jadi memang lebih simpel dan pengingat dari konsep-konsep yang sudah ada. Nah, tapi teman-teman perlu dipahami juga bahwa logic model gitu ya, tiap logic model memiliki domain yang berbeda-beda. Teman-teman kalau pernah ingat kita punya 4 domain gitu ya, domain kebijakan, domain komunitas, domain organisasi, dan domain kelompok gitu ya, group level. Penyegar aja sih gitu ya. Nah, bentuk logic model ada 3 gitu ya. Kita punya 3 pendekatan. Yang pertama teori approach gitu ya. Ini biasanya dikembangkan menjadi intervensi yang baru atau intervensi yang baru diterapkan saat ini, maka harus memiliki alasan yang kuat. Nah, alasan yang paling kuat, paling enak adalah dari sudut pandang theoretical. Outcome approach ini biasanya lebih ke arah evaluasi, gitu ya. Fokus pada luarannya apa, targetnya seperti apa di awal, gitu ya. Terus kemudian activities approach, ini lebih ke arah memanage intervensi, mengatur intervensi, gitu ya.
selama proses intervensi berjalan, maka fokusnya pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses dan nantinya luaran intervensinya seperti apa. Tapi skupnya lebih kecil daripada outcome approach. Outcome approach itu lebih, oke, sudah tercapai enggak secara umum. Tapi kalau activities lebih ke arah, oke, aktivitas ini berkaitan dengan aspek ini gitu ya, aspek A, maka harusnya ketika kegiatan ini selesai, aspek A juga tercapai gitu. Nah, komponen logic model ada beberapa, ini 3 dulu deh, ada 5 kalau salah. Ya. Yang pertama assumption, ya, dugaan dalam kondisi seperti apa hasilkan optimal. Terus yang kedua menjelaskan tujuan situation, menjelaskan tujuan program, identifikasi permasalahan dan artikulasi siapa yang terdampak, di mana, kapan, serta bagaimana penyelesaiannya. Input led to outputs, gitu ya, sumber daya yang dibutuhkan, bisa SDM, keuangan, peralatan, modul, dan mungkin pihak-pihak lain yang terlibat, gitu ya. Jadi asumsi ini dalam kondisi normal ini akan mampu dicapai apabila bla bla bla. Yaitu kan dalam kondisi seperti apa hasil akan optimal. Situation menjelaskan tujuan, identifikasi permasalahan dan artikulasi. Oke. Kalau output include both activities and reach gitu ya, jadi luarnya mencakup activities sama reach-nya seperti apa. Activities ya program, mendeskripsikan program, apa yang akan dilaksanakan, siapa menerima manfaat gitu ya. Dan reach ini deskripsikan target populasinya. Jadi kalau yang activities programnya, kalau reach ini targetnya siapa. Outcomes, hasil dari program bisa dalam jangka waktu pendek, panjang, menengah, dan panjang. Pendek itu 3 tahun, menengah 5 tahun, panjang itu 7 tahun, teman-teman. Nah, karena ini sudah kelihatan gitu ya, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan gitu ya. Nah, ini contoh ini silakan teman-teman bisa lihat di bukunya Goodmatcher, halaman 107 ya, teman-teman bisa lihat, bisa dipahami dari situ. Bisa dicoba untuk diperhatikan. Oke, kita bisa lihat beberapa. Yang pertama, program goal. Nah, ini kan luas banget nih, to prevent or delay the incidence of smoking among middle school children living in community X. Sebenarnya ini lebih ke arah kayak di kabupaten atau kota ya kalau kita ngomong, karena skupnya lebih luas banget kalau kita ngomongin masalah komunitas. Ya. Group level, buyer kapan, 70% increase in pre-post test awareness. Jadi di sini masih levelnya apa ya, kesadaran gitu ya. Terus kemudian kalau kita lanjutkan di level organisasi, nah ini melibatkan sekolah, middle school, ternyata intervensinya ke sekolah. Kalau misalkan di level community, nah ini oke. Vendor awareness of law prohibiting, terus kemudian ini lebih ke arah orang-orang yang pihak siapa yang diintervensi gitu ya. That is within 1 year of program initiation, cigarette sell to minors in community X by 30% in stores. Kalau yang terakhir kan level kebijakan gitu ya, saya nggak minta sampai level kebijakan, cukup yang group level aja gitu ya, yang relatif sederhana dan kalian bisa cari datanya. Nah, situasi compared to the rest of the state, community X has the highest overall rates of cigarette use among adolescents. Ini teman-teman program goal ini bisa didapat dari teori ya. Mungkin teorinya ngomong bahwa perokok pemula itu usianya semakin kecil, katakanlah seperti itu ya. Maka ini lebih dibandingkan dengan data situasinya seperti apa gitu ya. Ternyata dibanding dengan negara bagian secara umum gitu ya, kalau kita berarti dibandingkan dengan secara nasional gitu ya, penggunaan perokok di kabupaten atau di kota atau di provinsi ini lebih tinggi dari wilayah lain. Nah, invested resource, activity undertaken, and reach gitu ya, input ke output ke arah outcomes. Sinto, tobacco, prevention kurikula gitu ya. Health staff, pihak yang dilibatkan, dan ini
dan existing tobacco prevention education curriculum. Jadi karena ini middle school gitu ya, ke arah anak-anak SMP, SMA kali ya ini ya. Nah, ini berarti kita ngomongin masalah ke kurikulum, seperti apa yang sudah ada gitu ya. Terus kemudian health staff-nya seperti apa, Taylor existing tobacco. Jadi mungkin dirasa karena kurikulum yang ada tidak menarik gitu ya, akhirnya diperbaiki. Kalau misalkan middle health staff-nya sudah ada bahwa ya ini nih harus ada sesi khusus untuk menyediakan tenaga kesehatan tadi untuk menyampaikan tobacco prevention. Targetnya siapa? Middle school pupils. Kalau ini kan nggak ada nih karena sebenarnya si siapa ini ini kan SDM yang ada menerima manfaatnya siapa ya? Ini kan nggak ada nih sebenarnya sama juga middle school pupils, tapi ini dampaknya tidak langsung, makanya di sini kosong. Nah, evaluation proses impact outcome jelas ini proses mendasar. Sunshine health staff, existing partnership gitu ya. Sunshine organization berarti ini ya yang melaksanakan ini. Nah, assumption after middle school student receive information about tobacco consequences and skill building training on peer pressure avoidance, they will be better prepared to delay cigarette initiation. Jadi hasilnya akan optimal kalau ini terjadi gitu ya. Asumsi itu seperti itu, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa tanya, mungkin terkait masalah yang akan diteliti kan untuk beberapa tim yang belum selesai atau belum merencanakan targetnya, ataupun ya kita diskusikan masalah bagaimana menyusun ini gitu ya, logic model. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi semuanya, sehat selalu.